adik-adik, sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihatlah dari kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sekolah minggu online GKJ Wirobrajan pada tanggal 5 September 2021. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk memulai acara ini. Mari Bu Anita antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami ucapkan selamat pagi Tuhan. Anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Wirobrajan siap untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya Bapa tuntun, Bapa sertai. Buka mata kami, buka hati kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, supaya kita lebih bersemangat, mari kita pujikan sebuah lagu. Ya. Sebuah lagu di mana kita akan merasa selalu bersemangat menjadi murid Tuhan Yesus. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
adik-adik, tentunya kita mempunyai teman ya, baik itu mungkin di rumah ataupun juga di sekolah. Nah, Bu Anita pengen tahu, biasanya adik-adik itu kalau berteman, apa yang menjadikan dasar adik-adik memilih seorang teman? Apakah teman-teman itu sekedar datang kemudian kalian menjalin sebuah persahabatan, atau dilihat dulu bajunya bagus tidak ya? Oh, dia wajahnya cantik tidak ya? Oh, dia anaknya pinter tidak ya? Wah, ini Bu Anita kok jadi bingung ya? Mau berteman itu sebaiknya kita berpikirnya seperti apa? Nah, oleh karena itu kita akan mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita akan memujikan suatu pujian. Yesus menginginkan daku. Mari kita pujikan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Wah, mainanmu banyak ya, Mbak Nanda. Iya, tapi Mbak Inga ini susah banget, soalnya banyak, potongannya kecil-kecil. Oh iya
iya, nggak apa-apa kita bareng-bareng yuk, bikin yuk. Iya nih, aku tadi udah 1 jam, nggak Wah. bisa-bisa. Nggak apa-apa, aku bantu. Kita Iya. bikin apa ya ini? Ini kayaknya kucing deh. Kucing ada pitanya. Iya, ada kucing. Kucing ada rumahnya ini, Ada Mbak. rumahnya lagi. Oke, Ini gimana kayaknya ya? di atas ini deh. Sebentar. Hop, susah deh. Bisa. Halo, sini ikut aku mainan yuk. Namanya siapa? Boleh, nggak usah kan kita Loh, nggak kenapa? kenal. Lihat, jangan. Loh, kenapa? Loh, nggak boleh kayak gitu. Loh, bajunya lusuh. Loh, ya nggak apa-apa, nggak kenapa. Nggak usah, kan kita udah main berdua. Sini nggak apa-apa aja. Jangan. Loh, kok kayak gitu? Kan. Lihat, kan kita nggak kenal. Kita udah main berdua aja. Ya. Loh, nggak boleh kayak gitu. Mbak Inga ingat nggak? Kalau sebagai anak Tuhan itu nggak boleh pilih-pilih kalau berteman. Nah, adik-adik di rumah juga kayak gitu nggak? Suka pilih-pilih. Nah, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan di mana Yesus Kristus tidak memilih-milih untuk mencintai, menyayangi sesama manusia. Ya, adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita yang menarik, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang boleh kami rasakan pada hari ini. Dan kami sesaat lagi akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah hadir tengah-tengah kami, sehingga apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami baca, dapat sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Markus. Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-37. Panjang. Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-37. Kakak-kakaknya boleh dibantu adik-adiknya, atau bapak ibunya, atau eyang-eyangnya. Mari kita baca bersama-sama Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah, seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di hadapan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak,
Sehingga mereka sendirian, ia memasukkannya jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Nah adik-adik, sekarang Mbak Nanda mau tanya, siapa tadi yang kayak Mbak Inge, kayak Bu Inge, masih suka pilih-pilih untuk berteman? Hayo ngaku. Siapa yang masih suka pilih-pilih untuk berteman? Angkat tangan. Loh kok nggak ada? Ayo coba, jangan bohong. Iya, masih ada ternyata dari adik-adik yang masih suka pilih-pilih teman. Lalu sekarang Mbak Nanda tanya lagi, siapa yang suka menolong? Angkat tangan. Wah, ternyata juga banyak yang suka menolong. Tapi sekarang Mbak Nanda juga mau tanya, siapa di sini yang mau menolong kalau dapat imbalan, kalau dapat hadiah? Angkat tangan coba, ayo ngaku. Aku mau nolong Mbak, tapi aku harus dikasih hadiah dulu. Aku harus dibeli mainan dulu, dibeliin hadiah dulu. Ayo, siapa yang masih seperti itu? Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar tentang Yesus yang mau menerima, mau mengasihi, mau menyayangi siapapun juga orang yang ada di sekitarnya. Dan tidak hanya itu, ternyata Yesus pun juga mau menolong tanpa harus mendapatkan sebuah hadiah, harus mendapatkan sebuah imbalan. Nah, jika tadi kita baca Alkitab kita, diceritakan bahwa ada seorang ibu-ibu yang anaknya ini kerasukan roh jahat, lalu memohon Yesus untuk menolong. Nah adik-adik, pada zaman Yesus itu, seorang perempuan ini itu dianggap lemah, dijauhi dari orang-orang. Karena lemah itu, orang-orang tidak mau menerima seorang perempuan. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya mau menerima perempuan tadi, bahkan menyembuhkan anaknya yang apa tadi? Iya, kerasukan roh jahat. Dan tidak hanya itu, Yesus pun juga mau menyembuhkan orang yang tidak bisa berbicara. Apa coba yang tidak bisa berbicara? Apa namanya? Iya, bisu atau gagap. Terus kalau yang nggak bisa mendengar, apa namanya? Iya, tuli. Nah, banyak orang di sekitar kita yang tidak mau berteman atau menolong orang-orang tuli dan gagap. Tapi Yesus sekali lagi menunjukkan bahwa Yesus mencintai siapa saja yang berada di sekitarnya. Yesus tidak pandang bulu siapa orang yang mau ditolongnya. Nah, adik-adik, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Kristus juga harus ikut sesuai dengan apa yang Yesus lakukan, yaitu mau menolong, mau berteman, mau menyayangi siapa saja yang di sekitar kita. Gak peduli itu hitam, gak peduli itu berkacamata, gak peduli itu gemuk, gak peduli itu kurus, semuanya diterima. Dan tidak hanya itu, Yesus pun mau Mbak Nanda dan adik-adik
juga mau menolong ke sesama manusia, ke semua orang. Di rumah mau bantu-bantu bapak ibunya, gak perlu sampai bapak ibu marah-marah, gak perlu harus minta imbalan, minta hadiah. Tapi Yesus mau adik-adik membantu orang tua tanpa harus meminta sebuah hadiah. Dan sekali lagi, Yesus mau kita untuk mengasihi semua orang tanpa pandang bulu dan mau menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi, hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita harus mengasihi siapapun, termasuk orang yang mungkin kita sebel, mungkin orang yang sering buat kita jengkel. Itulah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita bersama-sama menyelesaikan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami sebagai anak-anak Tuhan ingin berjanji untuk menjadi anak yang mau mengasihi siapa saja yang berada di sekitar kami. Kami mau menerima siapapun, kami tidak mau memandang orang lain sebelah mata. Kami mau menerimanya dan kami pun mau menolongnya. Kami pun juga berjanji akan menolong orang tua kami untuk membersihkan rumah, untuk mau mengerjakan yang lainnya. Kiranya Tuhan hadir untuk membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh, ternyata seperti itu. Tuhan Iya. Yesus itu tidak memandang apakah kita berbeda ataukah kita sama. Oke, kalau gitu kita main bersama aja yuk. Kenalan dulu, kan tadi belum kenalan. Aku boleh nih gabung main sama Boleh, kalian? boleh. Terima kasih ya. Ya. Kenalin, namaku Magda. Ingat. Namaku Magda. Nanda. Magda punya PR ngerjain ini nih. Iya, ayo sini kita main bareng. Nah, adik-adik, teman-teman yang terkasih, tadi kita sudah dapat suatu kesimpulan bahwasannya kalau kita mau berteman itu tidak boleh pilih-pilih ya. Orang Tuhan Yesus saja tidak memilih-milih kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, tidak pandang bulu, tidak pandang muka, tidak pandang kita siapa. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dengan cara yang sama kepada setiap anak-anak. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan mempersembahkan persembahan kita. Silahkan disiapkan amplopnya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan bersama-sama mempersembahkan ya, dengan diiringi lagu Jangan Kamu Khawatir. Nah, adik-adik nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Kemudian dititipkan ke orang tua kalian, kemudian dikirimkan melalui scan rekening di atas ini. Oke? Kita iringi dengan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai.
Nah, adik-adik, kita akan haturkan persembahan kita ini di dalam doa. Karena kita juga sudah sampai pada ujung acara dari sekolah minggu online kita pada hari ini. Kita juga akan tutup. Mungkin ada rasa sedih ya, kita sudah harus berpisah. Tapi jangan khawatir adik-adik, kita akan berjumpa kembali minggu depan di dalam acara sekolah minggu online juga. Dan di akhir acara nanti kita masih ada aktivitas. Nah, oleh karena itu, mari Bu Anita hantarkan kita untuk mempersembahkan persembahan tadi di dalam doa. Mari adik-adik kita satukan hati, tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Bapa kiranya berkati persembahan dari anak-anak-Mu ini yang kami persembahkan dengan ketulusan hati. Bapa, kami juga akan tutup acara pada siang hari ini. Kiranya Bapa juga boleh memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh bertemu kembali besok minggu depan untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung. Kiranya Tuhan lawat mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang malas kiranya Tuhan sentuh hatinya untuk boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Bapa, kami serahkan dan kami juga boleh mengucap syukur. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan tutup acara kita pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan.
Shalom adik-adik, apa kabar? Sekarang waktunya kita aktivitas. Nah, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan? Yang pertama, kertas bekas. Boleh dari kalender, majalah, ataupun bungkus-bungkus makanan yang lain. Lalu, selanjutnya adalah gunting. Dan yang terakhir adalah perekat. Boleh lem ataupun double tip. Lalu bagaimana ya caranya? Ayo kita ikuti bersama-sama. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunting kertas itu selebar 10 cm sehingga menjadi seperti ini, 10-15 cm. Setelah kita gunting, lalu kita lipat dengan lebar sekitar 1-1,5 cm. Setelah itu, lalu kita gunting. Setelah kita gunting menjadi beberapa bagian menjadi seperti ini, lalu kita lipat menjadi 2 dan kita beri lem di ujungnya. Boleh juga menggunakan double tip seperti ini. Lalu kita rekatkan ujungnya sehingga menjadi bentuk hati seperti ini. Nah, kalau dibeli tangkai jadi seperti ini. Hal baik yang kita peroleh dari aktivitas hari ini yaitu walaupun diperoleh dari barang bekas yang sudah tidak terpakai, namun bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Seperti halnya tema kita pada hari ini, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang rambutnya keriting, lurus, kulitnya coklat, putih. Ada dari kita juga yang tidak punya baju yang bagus, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi seperti ini, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke grup forum orang tua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.